Jadi ini ya salah satu contoh yang udah jadi, benar-benar udah jadi. Kita lihat, kita tinggal tempel foto. Ada section yang lucu yang kita bisa tarik buat foto. Jadi Bisnis dia dengan banyak modal banget kecil fotonya. beromset tinggi ini memang tidak mudah. Karena selain harus kreatif, juga harus ada unsur hobi menata seni yang kuat serta ketelitian penuh dalam memberikan hasil yang terbaik agar bisa menghasilkan produk yang disukai oleh Udah, konsumen. siap buat dikirim. Sebenarnya apa sih bedanya Little Craft gitu ya dibanding yang lain? Yang pertama, sebenarnya banyak, kalau di searching banyak banget orang yang bekerja berbisnis di paper crafting. Cuman salah satu linknya kita adalah kita banyak interaktif efek. Contohnya, apa sih Kak interaktif efek? Gitu. Nah, info buat para crafter. Kayak misalnya kayak gini gitu ya. Kebanyakan ini cuma foto, dibungkus, ditutup. Nah, tapi kalau di Little Craft ini loh interaktif efek. Oh, ada yang bisa ditarik ya Kak, ternyata lucu ya Kak. Nah, terus perbedaan kedua adalah Little Craft itu custom made. Jadi memang ada tema-tema general yang kita sudah siapkan. Contohnya yang paling sering dipesan itu tema love, tema birthday, dan segala macam. Semaksimal mungkin kita akan coba sesuai apa yang diinginkan sama customer. Dalam sebulan, Lisi bisa melayani 50 hingga 70 pesanan yang dipatok pada kisaran harga Rp150.000 sampai dengan Rp400.000, tergantung dari ukuran serta tingkat kerumitan. Sebenarnya pengerjaan itu dari benar-benar kalian kirim foto ke saya sampai barangnya jadi itu kurang lebih prosesnya 3-4 jam. Saya selalu saranin untuk pemesanan minimal kalau seandainya mau aman itu H-1 minggu. Kenapa? Karena untuk pengerjaan kurang lebih 3-4 hari dan pengiriman. Jadi kalau seandainya pengirimannya telat pun nyampe di customernya nggak telat gitu. Karena sayang kan udah buat capek-capek, susah-susah, udah bayar, nggak taunya nyampenya telat. Best sellernya sendiri, best seller sebenarnya paling banyak ini exploding box ini dan scrap frame. Scrap frame dia sebenarnya sama sih. Kita tempel-tempel foto tapi dalam bentuk frame. Kenapa frame saya rasa paling sering dipesan ya? Saya juga paling sukanya frame karena dia bisa dipajang dimanapun. Kalau box ini kan motifnya ya kayak box segini. Kebanyakan paling kita taruh di sisi meja. Oh kalau lagi kangen pacar kita buka gitu kan. Nah tapi kalau frame lucunya kita bisa taruh dimanapun, kita bisa taruh di meja kantor, kita bisa pasang di dinding karena dia ada talinya juga gitu kan. Jadi kitanya bisa lihat, orang lain yang datang misalnya ke rumah kita juga bisa lihat. Bersyukur sih ya, penghasilannya lumayan. Bisa bocorin penghasilan per bulan itu kurang lebih bisa mencapai di 15-20 juta. Jalur promosi online sangat membantu perkembangan bisnis scrapbook yang digeluti Lisi. Pemesanan pun tidak hanya datang dari pelanggan ibu kota, melainkan hingga luar Jawa. Customer Little Craft sendiri sebenarnya Little Craft jualan kemanapun sih, karena melalui sosial media kan. Jadi yang beli mau dari Kalimantan dari manapun kita akan kirim karena pengiriman bisa dengan via ekspedisi tertentu gitu ya. Siapapun bisa menjadi pengusaha atau berwirausaha. Untuk menjadi wirausaha tidak harus modal besar. Yang penting ada kemauan yang kuat, pastilah ada jalan yang bisa kita tempuh dalam menggapai impian. Buat tips para crafter, waktu Little Craft mulai bisnis ini, carinya kan yang murah meriah ya, mau nggak mau. Jadi promosi yang dilakukan itu via teman, bantuin share dong. Jadi Little Craft bikin kayak misalnya open nih segala macam, kirim ke teman-teman dekat, tagin semua teman-teman dekat ke Facebook, terus teman dekat suruh tagin orang-orang lain. Anyway, info crafter jangan lupa visit Facebooknya Little Craft itu facebook.com/L-Littlecraft. Terus untuk Instagram official adalah Little Craft, itu khusus untuk paper crafting, bisa lihat scrapbook, scrap frames, exploding box, bahan-bahan crafting kalau yang mau beli juga ada di situ gitu. Jadi ya accountnya jangan lupa di visit ya crafter. Oke, sedikit tips buat para crafter yang mau startup. Yang pertama sih pasti ya kalau kita pepatah bersusah-susah dahulu bersenang-senang kemudian itu sih gitu. Karena Little Craft sendiri mulai bisnis ini yang tadi saya ceritain ada sekitar 6 tahun yang lalu, di mana crafting itu belum terlalu booming gitu. Nah susah dukanya itu cari bahan susah, cari apapun susah gitu kan. Dan saat itu pun yang beli masih tidak sebanyak sekarang gitu. Jadi ya kalau sekarang mau ditekunin enak. Kenapa? Karena pasarnya udah mulai luas. Dengan hasil produk yang kreatif dan inovatif, serta beragamnya varian produk menjadikan Little Craft digemari oleh para customernya. Lisi berharap kehadirannya dan usaha yang dijalaninya saat ini mampu memotivasi para calon pebisnis muda yang ingin terjun ke dunia bisnis dan menjadi inspirasi para pengusaha kecil yang sedang mengalami cobaan dalam bisnis.
target market sekarang makin lama makin luas gitu. Jadi ya dilanjutin aja gitu kan. Yang kedua yang tadi juga saya bilang, kalau Sani mungkin mandek di step-step tertentu kali ya. Ya mungkin bisa cari, kalau sekarang misalnya jualnya, oh saya cuma jualnya buku, mungkin bisa expanding, mulai jualan box, mulai jualan frame gitu kan. Gitu. Mungkin tipsnya itu sih ya untuk para crafter ya, tapi tetap jangan menyerah. Thank you buat semua timnya Crafty Cuts yang udah di sini. Tetap teman-teman seperjuangan jangan berhenti untuk berjuang dan berinovasi untuk di crafting. Semoga apa yang ada di sini bisa sedikit menginspirasi gitu ya. Jadi anyway, jangan lupa nonton Crafty Cuts di startupnya channel UCTV. Jangan beranjak dulu, karena setelah yang satu ini Crafty Cuts akan kembali. Tetap di Startup Channel.